Pada saat lalu kita dikejutkan dengan apa ya? Dengan kunjungan Ibu Khofifah, Pangdam dan Kapolda Jatim. Bahkan pada saat lalu mengaku bertemu dengan Jokowi itu di Solo untuk membahas terkait perang tarif impor. Nah, pada saat lalu juga dikejutkan dengan kebijakan dari Donald Trump, yaitu menaikkan tarif impor sebesar 37%. Dan bukannya turun setelah negosiasi, tapi malah Donald Trump menaikkan 47%. Ya, yang cukup mengejutkan apa? Ya betul, presidennya saat ini Pak Prabowo Subianto. Tetapi kenapa Ibu Khofifah, Pangdam dan Kapolda bertemu dengan Jokowi membahas terkait perang tarif impor? Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Menurut saya sangat lucu sekali. Dan komentar-komentarnya pun di situ semuanya menanggapi kenapa tidak berkunjung ke Pak Prabowo Subianto, kenapa tidak dibahas dengan Pak Prabowo Subianto, kenapa harus mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ini menurut saya juga sangat lucu sekali ya, sangat lucu sekali. Karena presidennya saat ini Pak Prabowo Subianto, tetapi kenapa Ibu Khofifah, Pangdam dan Kapolda malah bertemu dengan Pak Jokowi? Itu juga menjadi pertanyaan bagi warganet ya. Dan ternyata, wah, apakah ini ada korelasinya ya? Ini ada pemberitaan KPK geledah 7 lokasi terkait dana hibah Jatim, sita dokumen bukti elektronik. Nah, apakah ini ada kaitannya ya? Nah, kita juga tidak tahu. Yang jelas sangat kebetulan sekali. Setelah Ibu Khofifah berkunjung ke Pak Jokowi, tiba-tiba ada pemberitaan digeledah oleh KPK dan lain sebagainya terkait dana hibah Pemprov Jatim. Padahal kalau kita lihat dari komentar-komentarnya di sini, wah, semuanya sangat tidak mendukung sih pertemuan Ibu Khofifah ke Pak Jokowi. Iki presidennya sopo sih? Memangnya Jokowi punya keilmuan soal geopolitik global, geoekonomi global. Kok bisa bertanya pada Jokowi? Ngawur ya. Habis ini Presiden boneka juga akan berlutut di sana ya. Memang sangat wow sekali lah. Khofifah, Kapolda Jatim, Pangdam Brawijaya temui Jokowi di Solo, bahas apa? Bahas perang tarif impor. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan pada 7 lokasi di Jawa Timur pada 14 hingga 16 April 2025. Penggeledahan ini terkait penyelidikan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi ini penggeledahannya sudah di 7 lokasi ya, dilakukan pada 14 hingga 16 April. Nah, artinya setelah penggeledahan ini ada pertemuan Ibu Khofifah dengan Pak Jokowi. Nah, menurut saya juga sangat wajar sekali ya kalau masyarakat mengkait-kaitkan terkait dugaan dana hibah ini. Apalagi pada saat lalu ya, sebelum pilkada juga, jauh-jauh sebelum pilkada, KPK bahkan juga menggeledah ya. Seperti itulah, tapi juga sampai saat ini pun belum ada titik temu ya. Kemungkinan karena sibuk terkait kasus Hasto Harun Masiku ya. Juru bicara KPK Tessa mengungkapkan pada Senin 14 April lalu, penyelidik menggeledah 3 rumah. Salah satu rumah yang digeledah adalah milik anggota DPD RI Lanyala. Hari Senin ada 3 lokasi di kota Surabaya. 3 lokasi adalah rumah pribadi, salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN, kata Tessa pada 16 April yang lalu. Sementara pada Selasa 15 April, lanjut Tessa, penyidik menggeledah rumah kantor. Diketahui lokasi yang digeledah merupakan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kemudian hari ini 16 April, penyidik menggeledah 3 rumah lainnya, namun belum dirinci rumah siapa saja. Di 3 hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dan di mana, ucapnya. Ya seperti itulah. Jadi memang ini sangat mengejutkan sekali ya. Apakah akhirnya juga terungkap ya? Ternyata Ibu Khofifah ketemu Pak Jokowi itu apakah terkait membahas ini? Ya kita tidak tahu. Yang jelas dari pemberitaan membahas perang tarif impor. Nah ini juga sangat lucu sekali ya. Kenapa juga Ibu Khofifah bertemu dengan Pak Jokowi yang tidak mempunyai power ya? Karena saat ini presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Menurut saya lebih tepat kalau bertemu dengan Pak Prabowo Subianto membicarakan terkait perang tarif Trump dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah ada korelasinya ya terkait KPK menggeledah dana hibah
Pemprov Jatim, ya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Nah, bahkan Ibu Khofifah juga sudah menanggapi ya dugaan korupsi dana hibah KONI Jatim. Begini pernyataannya yang bikin getar-getir. Nah, Gubernur Jawa Timur Khofifah akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialirkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pada saat lalu juga ya, tiba-tiba Ibu Khofifah itu sudah terang-terangan ya mendukung salah satu capres pada saat lalu. Padahal kalau kita lihat harus netral ya, harusnya harus netral kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu sungguh wow sekali ya manuver-manuver kepala daerah pada saat lalu ya. Ya, bahkan pada saat lalu juga dikait-kaitkan dengan korupsi dana hibah Pemprov Jatim, tersandra kasus dan lain sebagainya. Ya, tapi memang itu opini dari masyarakat yang berkembang ya. Nah, menanggapi pernyataan media, Khofifah meminta publik untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak buru-buru menghakimi. Mbok tanya KONI, jangan tanya saya, pokoknya kalau sudah ada proses, ya diserahkan saja ke aparat penegak hukum. Tunggu proses yang sedang berjalan. Bisa ndak sampeyan tidak menghakimi, ujar Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Gerahadi pada 16 April yang lalu. Khofifah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran dana hibah KONI Jatim telah mengikuti prosedur operasional standar SOP yang berlaku. Bahkan menurutnya, penyaluran hibah kini semakin ketat dengan adanya sistem digital. Pasti sesuai SOP itu dana hibah tidak akan cair kalau tidak ada proses. Sekarang malah harus mengisi melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah. Jadi pada saat lalu memang kita dikejutkan ya, dan semoga saja memang Ibu Khofifah itu bertemu dengan Pak Jokowi ya, karena memang masih di hari raya Lebaran, masih di hari raya Idul Fitri, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Tapi memang di pemberitaan ngomongin masalah tarif Trump ini kan juga sangat lucu sekali. Kenapa tidak dengan Pak Prabowo Subianto misalkan? Ya, walaupun memang pemberitaannya seperti itu, Pak Prabowo juga tidak masalah ya kalau kita lihat pemberitaan lagi ya. Bahkan tidak masalah ketika menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto menyebut Pak Jokowi masih bos dan lain sebagainya. Apakah kita melihat rumus kebalikannya ya? Kalau tidak masalah berarti ya masalah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat saja nantilah apakah perkembangan dari KPK ini terkait kasus dana hibah. Semoga cepat selesai dan semoga saja juga bisa menemukan ya siapa aktor intelektual di balik dana hibah KONI ini dan kerugian negara itu berapa besar.